Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang juga Ibu, puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik. Syukurlah Ibu, kalau kabar Ibu juga baik hari ini. Siang ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya? Dengan siapa Ibu? Benar Ibu, rencananya saya akan melakukan coaching bersama Ibu Meike pada jam 12 nanti. Baik Ibu, kehadiran saya di sini memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Meike. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan praktek coachingnya? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi pengamat dalam proses coaching saya nanti. Baik Ibu, sebelum kita mulai praktek coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Ada poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti ya. Yang pertama, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Ibu melaksanakan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang terdiri dari membentuk kemitraan, menggali potensi coaching, dan melaksanakan potensinya ya Bu. Iya Ibu. Yang ketiga juga, dalam coaching yang harus Ibu perhatikan ialah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Apakah sudah siap? Sudah jelas Ibu tentang rubrik penilaiannya Bu? Iya Ibu, saya berencana nanti dalam proses coaching saya akan melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, serta saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching Ibu. Baik Ibu, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh ya Bu? Boleh Ibu, silakan. Menurut Ibu, kompetensi coaching mana yang akan Ibu tingkatkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya lakukan dalam praktek coaching nanti ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana secara spesifik Ibu akan kembangkan dalam praktek coaching nanti? Mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau bermakna, sehingga saya bisa menggali potensi coaching untuk dapat memperoleh solusi atau masalahnya. Baik Ibu, berarti fokus saya hanya pada kompetensi coaching, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna ya Bu. Selanjutnya seperti apa yang sudah Ibu sampaikan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini. Baik Ibu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Ibu, dan kedua nanti saya mendapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, dan bermakna dari potensi coaching nanti Ibu. Ya baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasikan kepada Ibu. Semoga indikator yang disampaikan dapat membantu Ibu dalam melakukan praktek coaching dengan baik, sesuai yang diharapkan, dan nanti setelah Ibu melakukan proses coaching kita dapat bertemu lagi untuk berbicara sebentar tentang hasil coaching yang Ibu lakukan ya Bu. Selamat melaksanakan praktik coaching, semoga sukses ya Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya sebelum saya melaksanakan coaching nanti Ibu. Selamat siang juga Ibu. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang juga Ibu, kabar saya baik.
Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Siang ini kita akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan diawali, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira apa yang harus kita bicarakan dalam coaching kita hari ini? Begini Bu, saya akan membicarakan tentang permasalahan saya Bu, yakni pada saat saya mengajar, siswa saya tidak bersemangat dalam pembelajaran di kelas Bu. Oke Ibu, jadi ada peserta didik kita yang tidak bersemangat ketika kita melakukan pembelajaran di kelas ya Bu. Betul Bu. Oke Ibu, karena pembicaraan kita singkat ya Bu, nanti akhir pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya Ibu, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini, saya dapat menemukan solusi bagaimana saya dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saya di kelas Bu. Baik Ibu, jadi yang Ibu inginkan adalah siswa lebih aktif dan dalam proses pembelajaran ya Bu. Betul Bu. Baik Ibu, bisakah Ibu ceritakan sedikit seperti apa ciri-ciri peserta didik Ibu yang aktif saat pembelajaran Ibu? Baik Bu, ciri-ciri peserta didik saya yang aktif saat pembelajaran itu, yang pertama, peserta didik menyimak saat guru mengerjakan. Kedua, interaksi timbal balik ketika peserta didik bertanya, ada jawaban dari guru atau teman yang lain. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas tepat waktu. Oke Ibu, lalu bagaimana ciri-ciri peserta didik Ibu yang tidak aktif? Baik Bu, mereka hanya diam, malas, dan bahkan ada yang tidur di saat proses pembelajaran. Menurut Ibu, mengapa peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran di kelas? Menurut saya Bu, peserta didik itu kurang aktif karena bisa saja mereka belum paham materi yang dijelaskan. Yang kedua, mungkin mereka lagi mendapatkan masalah sehingga mereka tidak fokus pada pembelajaran. Dan yang ketiga, mungkin pembelajaran saya membosankan. Baik Ibu, menurut Ibu, hal-hal tersebut yang menjadi alasan sehingga peserta didik tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya? Baik Bu, rencana saya ke depannya adalah saya akan mengubah metode pembelajaran di kelas. Saya akan menyusun modul pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Kemudian saya akan mencari referensi metode pembelajaran yang dapat meningkatkan antusias peserta didik. Baik Ibu, artinya Ibu akan menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi dan juga akan mencari referensi-referensi yang terbaru sehingga peserta didik tidak bisa menebak bagaimana cara Ibu mengajar atau hal-hal baru apalagi yang dapat. Benar Bu. Oke, baik Ibu. Dalam melakukan semua itu, kira-kira menurut Ibu ada atau tidak yang bisa Ibu membantu Ibu? Baik Bu, saya akan meminta bantuan Ibu Mary karena beliau sangat bersemangat dan pintar dalam merencanakan sebuah pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang baru seperti Canva. Saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Mary dalam merancang modul pembelajaran yang bervariasi. Baik Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kolaborasi tersebut? Rencananya saya akan merancang sebuah modul pembelajaran itu Senin depan Ibu. Oh begitu Bu. Baik Ibu, kira-kira kita sudah berada pada akhir percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, saya sangat senang Bu bisa berbagi dengan Ibu. Lewat percakapan ini,
saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya yang awalnya saya tidak terpikirkan tentang solusi tersebut. Baik Ibu, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi terhadap pengalaman yang Ibu hadapi. Saya harap nanti Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Saya harap kita bisa bertemu lagi sehingga saya bisa melihat perubahan-perubahan yang sudah Ibu laksanakan. Saya rasa sampai di sini dulu percakapan kita kali ini. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Ibu. Wah, luar biasa ya Ibu coachingnya. Saya lihat coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Iya Ibu, setelah melaksanakan coaching tadi, perasaan saya senang sekali karena kompetensi yang saya harapkan sudah dapat tercapai. Saya juga merasa senang karena bisa bercerita dan berbagi ke coach sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa teratasi dan coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, begitu baik. Pada coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu terapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Ibu, setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Oh, baik. Jadi menurut Ibu sudah tercapai ya tujuan atau indikator yang Ibu harapkan tadi ya? Baik Ibu. Oh, Ibu, saya bisa minta izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah baik, di mana Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga membuat coach bisa membuat komitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam proses coaching tadi. Ibu sudah mencapai apa yang Ibu harapkan pada saat pra-observasi tadi. Jadi, apa yang Ibu sampaikan sesuai dengan hasil pengamatan saya ya. Terima kasih Ibu. Saya senang mendengarkan hasil umpan balik dari Ibu. Sama-sama juga Ibu. Nah Ibu, dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Ibu, untuk ke depan saya akan mengembangkan kompetensi tanggung jawab agar saya bisa mengetahui kompetensi atau hasil yang dicapai dengan langkah selanjutnya dari proses coaching yang dilakukan bersama coach. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bermanfaat bagi kita ke depan. Terima kasih ya Ibu, selamat siang. Terima kasih juga Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Ibu? Selamat siang juga Ibu, kabar saya baik. Bagaimana nih Ibu? Kabar saya juga baik Ibu. Syukurlah kalau kabar Ibu juga baik hari ini. Ibu, siang ini Ibu akan melakukan praktik coaching dengan Ibu Yanti Talaut ya? Benar Ibu, saya berencana nanti jam 12 siang saya akan lakukan coaching bersama Ibu Yanti Talaut. Baik Ibu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka hari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Yanti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan praktik coachingnya? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi pengamat dalam proses coaching saya nanti. Baik Bu,
Sebelum Ibu memulai praktik coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan tanyakan ya Bu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Ada poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti, yakni 1. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Iya, Ibu. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu terdiri dari membentuk kemitraan, menggali potensi coaching, dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya, kompetensi inti coaching yang harus Ibu perhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Apakah sudah jelas Ibu tentang rubrik penilaiannya Bu? Iya, Bu. Saya berencana nanti dalam proses coaching saya akan melaksanakan sesuai dengan alur tirta, serta saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan juga kompetensi inti coaching. Baiklah Bu, sekarang saya akan bertanya ya Bu. Baik, Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching nanti ada 3, yakni kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi coaching tersebut, bagaimana yang secara spesifik yang Ibu inginkan untuk saya observasi? Menurut saya, yang spesifik untuk diobservasi oleh Ibu adalah mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot atau bermakna. Baik Bu, berarti fokus saya hanya pada kompetensi coaching, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna ya Bu. Selanjutnya, seperti apa indikator percakapan dari tujuan pengembangan yang baik Bu? Berarti fokus saya hanya pada kompetensi coaching, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna. Ya Bu, selanjutnya seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti, saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Bu. Dan yang kedua, saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, dan bermakna dari proses coaching nanti, Bu. Baik Bu, demikian Bu kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Bu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Ibu capai dan ingin saya observasi nanti. Selanjutnya, Ibu boleh melakukan proses coaching bersama Ibu Yanti Talaut. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita dapat bertemu lagi untuk berbicara sebentar tentang hasil coaching yang Ibu lakukan ya Bu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya sebelum saya melakukan coaching nanti. Selamat siang, Ibu. Baik Ibu, sampai ketemu lagi ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu Yanti. Apa kabar? Selamat siang juga Ibu Titi. Kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Kabar saya juga baik, Bu Yanti. Siang ini kita akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Dan di awal ini saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira apa yang harus kita bicarakan dalam coaching kita hari ini? Begini Ibu, saya ingin membicarakan tentang permasalahan saya Ibu, yakni tentang para peserta didik saya yang pasif dalam pembelajaran di kelas. Oh begitu ya, jadi ada peserta didik Ibu yang pasif ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas ya? Betul Ibu. Oh
Oh begitu. Nah, karena pembicaraan kita singkat ya Ibu, dan nanti di akhir pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, Bu? Iya Ibu, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan solusi bagaimana saya dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saya di kelas ini. Baik Ibu Yanti, jadi yang Ibu inginkan adalah peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran ya? Betul Ibu. Baik Bu, menurut Ibu, apa ciri-ciri peserta didik Ibu yang aktif saat belajar? Menurut saya, ciri-ciri peserta didik yang aktif saat pembelajaran itu, yang pertama, peserta didik menyimak saat guru menjelaskan. Yang kedua, adanya interaksi timbal balik ketika peserta didik bertanya, ada yang menjawab dari guru atau teman yang lain. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti itu, Ibu. Oh begitu ya, itu menurut Ibu ya. Selanjutnya, mengapa peserta didik Ibu kurang aktif dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya, peserta didik itu kurang aktif karena bisa saja mereka belum paham materi yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, mungkin peserta didik lagi mendapatkan masalah sehingga mereka tidak fokus pada pembelajaran. Dan yang ketiga, mungkin model pembelajaran yang membosankan. Oh, baik. Menurut Ibu hal-hal tersebut yang menjadi landasan yang membuat peserta didik tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas ya. Selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depan? Baik Ibu, rencana saya ke depannya adalah mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran saya di kelas. Saya akan menyusun model pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Kemudian saya akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang dapat meningkatkan antusiasi peserta didik. Berarti Ibu akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga mencari referensi-referensi baru sehingga peserta didik tidak bisa menebak bagaimana cara Ibu mengajar atau hal-hal baru apa yang Ibu dapatkan. Benar Ibu. Oke baik Ibu, dalam melakukan semua hal ini, kira-kira menurut Ibu ada atau tidak yang bisa membantu Ibu? Baik Ibu Titi, di sekolah saya itu ada rekan sejawat saya yang sangat bersemangat dan pintar dalam merancang sebuah modul pembelajaran yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Canva. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan mereka untuk merancang modul pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kolaborasi tersebut? Rencananya saya akan merancang sebuah modul pembelajaran itu minggu depan. Oh begitu ya, baik Ibu. Kita sudah berada di akhir percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik Ibu Titi, saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu lewat percakapan dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan awalnya saya tidak terpikirkan tentang solusi tersebut. Baik Ibu Yanti, saya juga berterima kasih kepada Ibu ya sudah berbagi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Dan saya berharap nanti Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Ke depan juga saya berharap kita bisa bertemu lagi sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan apa yang sudah Ibu laksanakan. Saya rasa sampai di sini dulu ya percakapan kita ini. Selamat siang Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat siang. Wah, luar biasa ya Bu coachingnya. Saya lihat coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Ibu? Iya Ibu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya rasa kompetensi yang saya harapkan sudah dapat tercapai. Saya juga merasa senang bisa bercerita dan berbagi dengan Koci, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Koci bisa teratasi, di mana
coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Pada coaching tadi itu, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari perkembangan yang Ibu terapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Setelah melaksanakan proses coaching tadi ya Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Bu. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu sudah tercapai ya tujuan atau indikator yang Ibu harapkan ya? Iya Bu, benar sekali itu Bu. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pemantauan saya ya Bu. Berdasarkan hasil pengamatan saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah baik, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi. Sudah mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga membuat coaching bisa membuat komitmen dengan penuh tanggung jawab dalam rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam proses coaching tadi. Ibu sudah mencapai apa yang Ibu harapkan pada saat pra-observasi tadi. Terima kasih ya Ibu, saya senang mendengar hasil umpan balik dari Ibu. Sama-sama Bu. Nah, Ibu dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan ya, saya akan terus belajar dengan mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi ya Bu. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya. Semoga Ibu juga dapat mengembangkan kompetensi tersebut dengan memperbanyak coaching nanti. Baik Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang dan shalom. Selamat siang juga Ibu, shalom. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya, saya akan mengamati jalannya alur tirta, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum. Tahapan tirta meliputi apa saja? Kira-kira masih ingat Ibu? Iya Ibu, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul Ibu, mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Ibu Kudamasa serta indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Ibu Kudamasa. Sebelum itu, kita akan melanjutkan proses coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Ibu? Iya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasikan?
Baik, dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang diinginkan Ibu? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari coach, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mike dan Ibu Titi untuk melaksanakan proses coaching tersebut. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Bu Mike, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di kelas saya itu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Ibu? Saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar Ibu. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton Ibu. Saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada proses pembelajaran. Oh begitu Ibu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton, bahkan tidak membosankan Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Saya akan minta murid untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun diselingi dengan game supaya pembelajaran itu lebih mengasihkan Ibu. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, lalu berisi banyak pertanyaan. Saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang saya gunakan itu, saya menggunakan buku teks yang saya peroleh dari perpustakaan Ibu. Adakah sumber belajar selain buku teks? Kalau pikir-pikir banyak sih sumber belajar seperti video yang saya ambil dari YouTube nanti, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang seperti TikTok ataupun Reels di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai rencana sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan yang saya ambil dari YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak.
bentuk tugas yang saya berikan itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa atau dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mereka menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan dalam bentuk digital, Ibu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, Ibu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu. Ya, amin. Terima kasih Ibu Meke sudah melakukan praktek coaching ini dengan sangat luar biasa. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari tujuan, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching ini? Perasaan saya senang sekali karena sudah menceritakan permasalahan dan Ibu Titi sendiri juga yang mendapatkan solusinya, Ibu. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, bagaimana? Apakah sudah terlaksana? Iya Ibu, sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Pada saat percakapan coaching tadi, Ibu Titi sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Baik Ibu Meke, tadi di awal percakapan Ibu Meke ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa dilakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, untuk ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coaching dengan lebih baik. Terima kasih Ibu Meke, mudah-mudahan apa yang ingin dikembangkan bisa terlaksana dengan baik. Observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang Ibu. Selamat siang.